15, 21, 28 Matius 15, 21, 28 Yesus pergi dari sana dan mundur ke wilayah Tirus dan Sidon. Lihatlah, seorang wanita Kanaan keluar dari perbatasan itu dan berteriak, berkata, "Kasihanilah aku, Tuhan, anak Daud. Putriku benar-benar kerasukan setan." Tapi dia tidak menjawab sepatah kata pun. Murid-muridnya datang dan memohon padanya, mengatakan, "Suruh dia pergi, karena dia menangis mengejar kita." Tapi dia menjawab, "Saya tidak dikirim kepada siapapun kecuali domba yang hilang dari Bani Israel." Tapi dia datang dan menyembahnya, berkata, "Tuhan, tolong aku." Tapi dia menjawab, "Tidak baik mengambil roti anak-anak dan melemparkannya ke anjing." Tetapi dia berkata, "Ya, Tuhan, tetapi bahkan anjing pun memakan remah-remahnya yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus menjawabnya, "Wanita, besar imanmu. Buatlah dirimu di dalam kamu seperti yang kamu inginkan." Dan putrinya sembuh sejak saat itu. Apa yang diungkapkan hal ini tentang Yesus? Kesediaan Yesus untuk menyembuhkan sebanding dengan iman seseorang, terlepas dari hambatan ras, etnis, atau agama. Catatan, menyembuhkan putri wanita kafir kesan yang saya dapatkan di sini adalah bahwa Yesus berusaha melakukan 3 hal. 1. Dia sedang mengajar murid-muridnya. 2. Dia membantu mengungkap kualitas keimanan wanita. 3. Dia menyembuhkan putrinya. Jauh dari asumsi sikap rasis yang dapat dimiliki masyarakat Yahudi dan bahkan murid-muridnya terhadap orang bukan Yahudi, tidak berbeda dengan banyak orang Yahudi saat ini, tampaknya setiap kali Yesus melihat orang bukan Yahudi menjalankan iman, dia memujinya sebagai hebat atau hebat. Yahudi. Ingat komentarnya tentang iman perwira, "Saya beritahu Anda, saya belum menemukan iman yang begitu besar bahkan di Israel." Lukas 7:9 Tetapi murid-muridnya sendiri dan orang-orang Yahudi sering dikritiknya lemah iman. Perhatikan bahwa perikop ini dimulai dengan para murid yang berusaha menyingkirkan wanita ini. Yesus, karena sangat menyadari kualitas iman yang dimiliki wanita ini, saya dapat membayangkan bahwa dia ingin memberi pelajaran kepada murid-muridnya melalui wanita ini. Jadi, pada awalnya, dia mempermainkan sikapnya yang merendahkan, tidak peka, dan tidak berperasaan. Tetapi dia tahu wanita itu memiliki keteguhan iman dan tingkat kerendahan hati yang akan mencegahnya terhalang dari tujuannya, apapun hambatannya. Pesan duniawi utama Yesus memang untuk domba Israel yang hilang, orang Yahudi. Tapi itu tidak berarti dia tidak bisa atau tidak mau melakukan beberapa kegiatan ekstrakurikuler dengan orang bukan Yahudi di waktu-waktu tertentu. Tentu saja, akan tiba waktunya ketika orang Yahudi dan orang bukan Yahudi dipersatukan di dalam Kristus di bawah iman yang sama, tetapi itu masih akan datang. Orang percaya bukan Yahudi belum dinyatakan sebagai anak-anak Abraham pada saat ini, seperti yang ditulis Paulus kepada orang-orang bukan Yahudi di Galatia. Jadi, pahamilah bahwa mereka yang percaya adalah anak-anak Abraham. Galatia 3:7 Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham, dan ahli waris sesuai dengan janji itu. Galatia pukul 3:29 Tetapi pada waktu itu orang Yahudi cenderung berpikir hanya dari segi daging, dan oleh karena itu orang Yahudi, terlepas dari iman atau perilaku mereka, semuanya dianggap sebagai anak-anak Abraham, sebuah konsep yang kemudian terbukti tidak akurat secara rohani. Sense. Meskipun secara harfiah benar. Yesus menggunakan pengertian jasmani anak laki-laki di sini. Begitu juga dengan domba yang hilang. Domba yang hilang bukanlah Kristen, sama seperti anak-anak yang dia bicarakan di sini bukanlah orang Kristen. Domba yang hilang adalah orang Yahudi yang perlu diselamatkan. Lihat perumpamaan tentang domba yang hilang. Anak-anak di sini hanyalah orang Yahudi. Dia tidak berbicara tentang mereka yang lahir dari Tuhan, seperti orang Kristen saat ini, tetapi hanya tentang mereka yang menganggap umatnya menurut daging. Konsep ini harus dipahami saat menafsirkan Injil dan tulisan Rasul. Karena terminologi yang digunakan oleh Yesus kadang-kadang bisa berarti sesuatu yang berbeda dari para rasul dalam surat-surat mereka.
Pengamatan, Yesus adalah roti hidup yang dipecah-pecahkan di kayu salib menjadi seperti remah-remah yang disapu dari meja Tuhan yang ditolak oleh orang Yahudi untuk dimakan oleh anjing-anjing bukan Yahudi di tanah yang akan menjadi konstituen utama komunitas Kristen. Ini adalah pesan yang hanya akan diterima oleh orang yang rendah hati. Karena kita semua mulai sebagai anjing, bukan sebagai anak-anak, tetapi sebagai musuh Tuhan. Kolose pukul 1:21, dulu kamu terasing dari Allah dan menjadi musuh dalam pikiranmu karena tingkah lakumu yang buruk. Dan kita harus menerima Kristus yang hancur, yang mati untuk dosa-dosa kita. Pekabaran salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus pukul 1:18 Tapi kita bukan lagi anjing, tapi benar-benar anak Tuhan. Namun kepada semua yang menerima Dia, kepada mereka yang percaya pada namanya, Dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes pukul 1:12 Dengan demikian, kita akan duduk di meja Tuhan dan berpesta seperti anak-anak Tuhan. Tetapi saya berkata kepada Anda bahwa banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan akan mengambil tempat mereka pada pesta itu.